Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Christopher Diana Yudhawati, NPM 191705106. Baiklah, dalam video ini saya akan mensimulasikan root cell dalam sistem operasi Windows. Jadi sebenarnya apa sih root cell itu? Untuk sel di sini itu kurang lebih adalah suatu tempat yang memungkinkan seorang pengguna berinteraksi dengan sistem. Nah, sedangkan root di sini itu adalah tingkatan pengguna tertinggi pada sistem operasi. Jadi, kurang lebih untuk root cell sendiri itu adalah suatu fasilitas yang memungkinkan seorang pengguna memiliki akses atau perintah-perintah yang setara dengan root. Makanya kalau misalkan seorang yang tidak bertanggung jawab memiliki root cell dalam suatu sistem, tentu saja itu akan sangat berbahaya. Nah, dalam simulasi kali ini, saya akan menggunakan sistem operasi Windows dan toolsnya di sini yang pertama ada software SAM, kemudian yang kedua di sini ada file scriptnya. Nah, untuk file scriptnya itu nanti lokasinya ada di C.2 SAM /htdocs / nama folder. Kemudian tools berikutnya di sini ada browser. Nah, browser ini nanti akan digunakan untuk mengakses localhost-nya. Baiklah, untuk simulasinya di sini saya akan melakukannya di komputer lokal atau localhost dikarenakan root cell saat ini telah banyak diblok di server-server di internet. Maka dari itu di sini saya akan menggunakan software SAM. Pertama-tama di sini harus dipastikan terlebih dahulu bahwa Apache dan MySQL dalam kondisi running. Kemudian untuk file scriptnya di sini tadi lokasinya ada di C.2 /SAM /htdocs lalu / nama folder di sini nama foldernya KSI. Di dalam folder ini sudah disiapkan beberapa file untuk simulasinya. Di sini ada checklogin.php, ada diugym.php, lalu ada isin di sini file gambar. Lalu di sini ada file HTML, file login.html. Nah, dalam simulasi kali ini tuh tujuannya adalah untuk mengetahui password dari login.html ini dengan menggunakan root cell. Baiklah, langsung saja di sini kita akses dari login.html-nya dengan menggunakan localhost. Nah, baiklah di sini untuk simulasi kali ini kita diharuskan untuk mengetahui password dari login.html ini. Cara pertama di sini kita bisa aja pakai cara tebak-tebakan, siapa tahu secara kebetulan password yang kita masukin itu adalah password yang benar gitu. Misalkan di sini apa ya, coba admin gitu, login, passwordnya salah, maka itu di sini tuliskan password keliru. Nah, jadi tadi setelah kita login, nah kita diarahkan ke checklogin.php. Kita coba lagi gitu, passwordnya kayak gitu. Kita login, passwordnya masih salah. Selanjutnya, jika kita coba cara tebak-tebakan terus kita belum dapetin passwordnya, kita bisa pakai cara kedua. Nah, cara kedua itu kita bisa melihat source code dari login.html ini. Nah, siapa tahu aja di source code tersebut dituliskan passwordnya secara kebetulan gitu. Nah, untuk mengakses source code dari login.html ini, kita bisa klik ctrl plus U. Nah, sekarang kita dapetin nih source code dari login.html ini. Nah, di source code ini di sini ada ditulisin judulnya sistem informasi rahasia, terus di sini ada isin.jpg. Nah, itu tuh adalah gambar ini. Terus di sini ada, nah ini password
aku bingung. Ini secara kebetulan ya, di sini ditulisin passwordnya. Tapi belum tentu juga sih. Kita coba dulu ya di sini. Bener nggak passwordnya? Aku bingung. Nah, setelah kita login, ternyata loginnya sukses. Berarti ini passwordnya bener. Tapi kan itu nggak selalu pasti gitu kan, ditulisin di source code itu ada passwordnya gitu. Itu kan secara kebetulan aja ada ditulisin passwordnya di situ. Nah, kemudian kalau misalnya nggak ada passwordnya di source code, nah kita pakai cara ketiga nih. Cara ketiga itu dengan menggunakan root cell. Nah, di root cell ini kita pakai sudah disiapkan file bernama dujim.php yang tadi di file script tadi itu. Nah, coba kita akses ya. Localhost /ksi/dujim.php. Nah, dujim.php ini adalah root cell tadi. Nah, coba di sini di Windows ini kita masukin perintah dir. Lalu kita jalankan. Nah, kalau misalnya kita jalankan di sini, kita bisa tahu nih file-file apa aja yang ada di localhost KSI tadi. Nah, di sini ternyata ada checklogin.php, ada dujim.php, lalu ada isin.cpg, lalu ada login.html. Nah, kemudian kita kan mau mengetahui password dari login.html ini. Di Windows, kita bisa ketikin perintah di root cell ini, type spasi checklogin.php spasi vertical bar lalu spasi clip. Nah, ini kenapa checklogin.php? Karena tadi sewaktu kita ini asal aja ya, coba kita masukin, kalau kita login di login.html ini, nah kita kan akan diarahin ke checklogin.php ini, makanya kita perintahnya kita type lalu spasi nama filenya, di sini checklogin.php, lalu spasi vertical bar spasi clip. Nah, kemudian coba kita jalankan. Nah, setelah kita jalankan di sini memang tidak tertampil apa-apa gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di sini di file checklogin.php ini itu tuh isinya tuh tersalin di memori komputer kita. Jadi kita tuh bisa ngelihatnya itu misalnya kita bisa ngelihatnya di text editor. Di sini misalnya kita buka notepad, terus kita paste di notepad ini. Nah, di sini kita dapetin isi dari file checklogin.php tersebut. Di sini isi file checklogin.php itu di sini ada tulisan jika passwordnya sama dengan aku bingung, dia tuh sukses. Namun selain itu dia passwordnya keliru. Nah, berarti kita dapetin nih passwordnya aku bingung. Nah, baiklah, coba kita login dengan menggunakan password aku bingung. Maaf, di sini aku login. Nah, sukses loginnya. Berarti di sini kita sudah berhasil mendapatkan password dari login.html ini dengan menggunakan root cell sederhana ini. Nah, baiklah. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai simulasi root cell sederhana di Windows. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.